Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ikhlas. Itu akan mempercepat mantan kembali kepadamu. Ya. Jadi kita bertanya-tanya ya, kenapa doa kita agar mantan kembali kepada kita belum juga terkabul ya. Bahkan tanda-tanda terkabulnya belum juga kelihatan. Ya. Apa yang membedakan ya? Misal ada teman kita yang lain yang juga mengamalkan doa yang sama dengan kita. Padahal mereka pisahnya lebih lama. Tetapi ternyata dia sudah kembali sekarang bersama dengan mantannya. Sementara kita, mantan sama sekali tidak memberikan respon apapun. Doanya doa yang sama, ya. Misal mendapatkan ijazah doanya dari guru yang sama pula. Apa yang membedakan? Nah, sesungguhnya yang membedakan adalah keikhlasannya. Ya. Pada teman kita, dia berdoa, ya. Setelah dia berdoa, dia pasrah. Dia ikhlas. Apapun yang Allah berikan kepada dia, baginya itu adalah yang terbaik untuk dia. Ya. Sekarang dia tidak lagi berharap kepada mantannya. Satu-satunya harapan dia adalah kepada pertolongan Allah. Nah, ketika hatinya ikhlas, pasrah, tawakal, itulah yang kemudian mempercepat terkabulnya doa-doa dia. Sementara pada kita, ya, hati kita belum bisa seperti itu. Ya, kita belum ikhlas ya dengan mantan, ya. Artinya apa? Kita berdoa. Tetapi pada sisi yang lain, kita masih disibukkan. Misal disibukkan dengan kemarahan pada diri kita sendiri, ya. Kita disibukkan dengan kekecewaan, ya. Kita disibukkan dengan mengintip media sosial mantan. Ya. Nah, kalau teman tadi dia sudah tidak pernah lagi tuh mengintip-ngintip media sosial mantan. Apapun yang mau mantan lakukan dengan pasangan barunya, terserah aja dia bilang. Yang penting sekarang dia berdoa dan dia berharap hanya kepada pertolongan Allah. Dia tidak peduli lagi mantannya mau ngapain, posting apapun di media sosialnya. Bedanya di situ, kita setiap hari masih terus mengintip media sosial mantan. Kalau mantan posting kebersamaan atau pamer kemesraan bersama orang ketiga, kemudian kita jadi marah, ya. Kita jadi nangis, kita jadi tidak nafsu makan, tidak bisa tidur semalam suntuk, dan seterusnya. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa kita belum ikhlas, ya. Nah, berdoa itu juga dibutuhkan keikhlasan, kepasrahan, bertawakal. Karena itu kunci doa akan terkabul, ya. Nah, gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi contohnya lah ya, kita pernah sekolah semua ya, kita belajar sekeras-kerasnya, sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Ikut les, ikut bimbingan belajar, bahkan sekarang itu banyak juga ya,
bimbingan belajar secara online, semuanya diikuti. Kita melakukan yang terbaik. Kita belajar sebanyak mungkin ya. Kita melakukan persiapan yang terbaik untuk menghadapi ujian kelulusan sekolah misalnya. Kita juga berdoa. Nah, setelah itu kita menjalani ujian kelulusan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita berdoa, kita pasrah. Kita kan sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita pasrah setelah ujian itu selesai, kita terus berdoa. Nah, kepasrahan kita itulah, keikhlasan kita itulah, tawakal kita itulah yang akan membuat doa kita menjadi terkabul. Apa doa kita? Lulus dengan hasil yang terbaik, lulus dengan hasil yang tertinggi, dan seterusnya. Itu doa kita. Kita berdoa. Doa kita terkabul. Kita sudah berusaha yang terbaik. Setelah itu kita pasrah. Ya, kita tidak berhenti berdoa. Kita terus berdoa. Tetapi dengan hati yang pasrah. Ya, kita berserah diri kepada Allah. Apapun hasilnya. Kita sudah berusaha yang terbaik. Dan Allah jawab doa itu. Kita mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi begitu ya. Kira-kira seperti itulah sekarang yang sedang kita hadapi. Ya. Ketika kita sudah berusaha kan kemarin. Agar mantan mau kembali kepada kita lagi. Kita ketemu, dia menghindar. Kita dekati, dia menjauh. Kita kunjungi, kata budenya dia tidak ada di rumah. Kita telepon, nomor telepon kita diblokir. Kita chatting WhatsApp juga, media sosial kita semuanya jadi diblokir dan seterusnya. Kita sudah berusaha yang terbaik. Ya. Sekarang adalah waktunya kita berdoa dan kita pasrah. Apapun hasilnya setelah itu, ya, maka itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, sekarang apa doa kita? Kalau tadi yang mau ujian sekolah, kelulusan sekolah, doanya agar bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Nah, sekarang doa kita apa? Doa kita agar mantan kembali bersama kita lagi sebagai jodoh kita. Ya, kita sudah melakukan yang terbaik ya. Kita sudah berdoa dengan hati yang pasrah. Kepasrahan kita itulah yang akan mempercepat terkabulnya doa-doa kita. Ya. Di dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga kita diajarkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ya. Maka ketika kita pasrah, ikhlas, bertawakal, maka Allah akan memberikan kepada kita jawaban ya dari doa-doa kita itu melalui jalan bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, terbayangkan pun kita tidak pernah, tahu-tahu dapat saja. Begitu juga ketika kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, kita ikuti dengan hati yang pasrah, ikhlas, bertawakal, maka mantan akan kembali kepada kita dengan jalan yang tidak pernah terfikirkan sama sekali sebelumnya oleh kita. Ya. Nah, karena itu kuncinya sekarang jika kita ingin mempercepat terkabulnya doa-doa kita, kita ikuti doa-doa itu dengan landasan hati yang pasrah, yang ikhlas, yang tawakal. Ya. Kalau kita sudah pasrah, ya sudah tidak usah ngintip lagi media sosial mantan. Ya tidak usah tanya-tanya juga ke teman sahabatnya apa yang sekarang mantan kerjakan dan seterusnya.
Kenapa demikian? Karena itu akan sangat merusak ya hati kita. Ya, ketika kita tahu mantan sedang mesra-mesranya bersama orang ketiga, nah itu kepasrahan kita kemudian akan turun lagi, akan jadi tidak pasrah. Ya, akan mulai berusaha datang lagi kepada mantan, akan muncul kembali kemarahannya dan seterusnya. Ya, ya ketika kita pasrah ya sudah, apapun yang mau mantan kerjakan silahkan. Nah sekarang kita hanya berharap kepada pertolongan Allah. Dan apapun yang Allah berikan bagi kita, itu adalah yang terbaik untuk kita dan kita bersyukur untuk itu. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.